Babu syurutis sholati. Bab yang membahas tentang syarat-syarat sholat. Syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum sholat. Berarti sebelum sholat hal-hal yang akan diterangkan ini harus sudah beres. Asyurutu, beberapa syarat. Lisihhatis sholati, supaya sah sholatnya. Arbaatun, itu ada 4 syarat supaya sah sholat kita itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, at-toharatu, suci, anil hadatsaini, dari 2 hadas. Hadas kecil, apalagi hadas besar. Otomatis kalau orang sholat berhadas, ya otomatis batal sholatnya. Wa anin najasati, dan juga suci dari najis. Allati la yu'fa anha, yang najis itu tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, walaupun itu terkena di baju, di badan, atau di tempat, maka sholatnya tetap sah. Misalnya bangkai nyamuk, darahnya, terus hewan-hewan kecil yang bau gitu kok, lembing, walaupun itu nempel di hidung, sampai baunya cengar-cengir sampai sholat kelar, tetap sah sholatnya. Kalau cecek terus bangkainya, umpama kan biasanya mukena digantung. Nah itu bangkai cecek, umpama ngumpet di situ, mati di situ, dipakai buat sholat, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Darah. Karena hewan-hewan yang di dalam tubuhnya itu tidak ada darah yang mengalir, tetap najis, tapi najisnya dimaafkan, alias boleh dipakai buat sholat. Kalau tainya Najis. Berarti kalau kena di pakaian, kena di tempat, nggak sah sholatnya dong? Kalau kering enggak. Kalau kering sah. Kalau Basah? najis. Oh bedanya kering sama basah? Kalau basah pleter-pleter. Kalau basah pleter-pleter. Padahal di musola banyak itu. Iya banyak. Berarti sholatnya nggak sah semua deh? Kucing. Lah kalau melongok ini. Lagi benalaan. Mikir melongok mikir apa melongok dekat martabak itu. Bayangin aku banyak gitu loh Pak Ustadz. Lah iya di musola kan banyak tuh. Iya, cocokan Berarti sholatnya nggak sah semua deh? Lah kan tadi senggol, ini apa minggir kitanya. Yang penting tempat yang buat sholat kita. Lah iya, lah walaupun itu kan kalau kas jalan apa enggak ada kemungkinan keinjek itu. Enggak lah. Kan yang punya kan Ada kan. udah antisipasi pasti di situ ada Lah iya kan di pinggir. Lah umpama ada yang kena angin ngegelundung, kita habis wudhu keinjek, atau mungkin pas baru masuk keinjek. Apa enggak menutup kemungkinan seperti itu? Dimaafkan. Dimaafkan. Allah mah gak rewel berarti ya. Wong bangkainya saja dimaafkan karena sulitnya untuk menghindar. Apa belum kemungkinan baju yang kita gantung itu diberakin tercak. Ini kan bisa jadi. Ini sesuatu yang sulit untuk dihindari, walaupun itu najis tapi dimaafkan. Lah balik ke Malai dulu. Darahnya bercocoran. Kalau kucing itu kalau dikepruk keluar darahnya Bercocoran. berarti najisnya tetap najis. Yang najisnya dimaafkan itu hewan-hewan kecil yang kalau seandainya itu dipotong nggak keluar darah.
Kalau nyamuk itu keluar darah, tapi kan darah kita, bukan darahnya nyamuk asli. Fil jasadi, baik itu di badan, wal malbus atau pakaian, wal makan, makan bukan mangan, bukan makan itu tempat. Tapi tempat yang wajib suci itu hanya sebatas yang kita tempati buat sholat saja. Ya ukuran sajadah itu. Yang penting sajadahnya itu suci, ya wis. Misalnya di bawah sajadah itu ada tai kucing atau Pakai sujud. baunya kecut-kecut. Ya ben yang penting nggak nerembes sampai ke lapisan atas tetap suci. Kalau itu di lapisan bawahnya, tapi kalau di atas ora iso ya. Kayaknya nggak tega ya begini ada tai. Lah umpama kita nggak tahu tempatnya listrik padam agak gelap, miara kucing di rumah, misalnya lagi buang air di situ, kita menggelar sajadah ada begitu sujud kok ambunya cengir-cengirin. Asal nggak nembus ke atas itu najisnya. Wasani yang kedua, jadi yang pertama yang harus beres dulu adalah suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, baik dari suci najis maupun hadas besar maupun hadas kecil. Wasani yang kedua satrul aurati, menutup aurat, min a'lal badani, dilihat dari atas badan, dari atas. Jadi seandainya cuma pakai dikurung kanan kiri kayak karung gitu, tapi dari atas kelihatan nggak sah. Dari atas misalnya ada yang ngintip juga. Lebih biar nggak ada yang ngintip tetap. Ya Allah. Ya Allah. Wajawani bihi atau bagian samping, otomatis saja. Jadi yang wajib ditutup itu cuma bagian atas sama samping, bagian bawah enggak. Misalnya sholatnya di atas. Nah, kalau pakai sarung nih, kalau dilihat dari bawah kan ditutup aja kelihatan ya. Iya kan. Lah pakai mukena sama aja kan. Iya. Seandainya dia di lantai, terus lantainya tuh kaca. Lah iya, yang wajib ditutup itu cuma dari sisi atas sama sisi samping. Kalau dari sisi bawah enggak lah, kalau sisi bawah ditutup kayak pocong. Atas bawah dia. Nah iya. Maka yang wajib ditutup cuma atas sama samping. Kalau bawah ya enggak loh. Otomatis kalau kita pakai sarung, kalau pakai celana panjang sih enggak ya. Kalau pakai sarung, pakai gamis, pakai mukena, dan sholatnya itu lantai kaca, kita lewat dari bawah. Itu mall kan nggak pakai lantai kaca. Ada iya pakai bambu. Kalau pakai lantai kaca, walaupun pakai lantai kaca, dari bawah nggak wajib ditutup. Nggak wajib. Pas lewat kebetulan. Ntar kelilipan baru. Yang ada bislitan. Itu pun lil qadiri, bagi yang mampu alaihi untuk menutup aurat. Seandainya nggak mampu, tapi kalau zaman sekarang nggak mungkin aja. Kalau di zaman Rasul itu ada cerita siapa itu namanya? Saklabah. Saklabah itu saking miskinnya, baju yang buat sholat itu pun gantian. Kalau dia sholat, istrinya ya pakai pakaian yang lain. Nanti gantian. Karena saking miskinnya. Kalau orang sekarang nggak mungkin. Malah satu aja. Baju sehari bisa kadang ganti 6 kali aja. Baju kondangan beda, baju pengajian beda, baju nongkrong beda. Walau sholat, seandainya walaupun ia sholat fil zulmati, dalam kegelapan, munfarid dan sendirian, anin nas, dari orang lain.
Seandainya pun dia sholat dalam kamar gelap gulita, kan nggak ada yang lihat ya, petang dedet gelap gulita, itu pun dia tetap wajib pakai nutup aurat. Jangan langsung dibayangin nggak ada yang lihat ini sholat telanjang juga nggak apa-apa, gelap ini. Lah umpama kamarnya gelap, sholatnya sendirian di kamar, lampu dimatiin semuanya gelap, apakah nggak wajib nutup? Tetap wajib. Kemudian wa auratul zakari, auratnya laki-laki, wal amati dan budak perempuan. Mas sekarang udah gak ada. Fis sholati, di dalam sholat, ma bainas surrati, antara pusar war rukbati dan dengkul. Auratnya laki-laki minimal itu yang penting nutup pusar sama dengkul. Seandainya sholatnya cuma pakai sarung kayak kemben, gak sah sholatnya. Cuma ukurannya kedua, pantas apa enggak? Mau jumatan cuma pakainya. Lah perempuan budak auratnya ya segitu. Jadi ininya ke atas kelihatan budak ganti cuman budak sekarang kan udah nggak ada. Seandainya dulu di zaman Rasul kan masih ada budak perempuan. Lah budak perempuan itu kalau sholat pakaiannya minimal kayak laki-laki. Ya nutup pokoknya pusar ke bawah, ini ke atas kelihatan wis rapopo, gundal gandul ya ben. Itu budak, tapi kan sekarang udah nggak ada. Lakin akan tetapi wajib alaihima, bagi laki-laki dan budak perempuan, saterus surrati, menutup pusar, warrukbati dan dengkul aidon juga, tapi minimal ya pusar dan lututnya itu ketutup. Ini biasanya kalau laki-laki itu, ini biasanya anak-anak muda, kalau yang orang tua sih enggak. Yang biasanya kan pakai kaos agak nyetrit gitu ya. Begitu dia ruko, box ini silitnya. silit ya, silit. Lah ya kan. Lah kalau apalagi celana lepis kadang agak melorot. Lah kemudian yang kaosnya ini begitu ruko dan sujud kan brutunya kelihatan ya. Iya. Brutu Indonesia ya. Lah ya kan kelihatan. Lah kalau itu kelihatan, kalau diurut ke depan kan itu urutannya di bawah pusar. Maka kalau kayak gitu ya sholatnya nggak sah. Kecuali dia nggak tahu. Tapi kok masuk nggak tahu. Wa auratul hurratil kamilati, dan auratnya wanita merdeka yang sempurna. Nah, kayak ibu-ibu ini kan merdeka, tidak menjadi budak. Budak dan pembantu itu beda. Kalau budak itu manusia tapi nggak kayak manusia. Manusia tapi bisa dijual belikan. Kalau itu budak perempuan boleh digauli sama majikannya. Kalau udah bosan jual, itu budak. Kalau dia lari boleh diburu, ngeri. Nah, sekarang udah nggak ada. Wa auratul hurratil kamilati, dan auratnya wanita merdeka yang sempurna, yaitu jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, illal wajha, kecuali wajah, wal kaffaini, dan dua telapak tangan. Kalau pergelangan tangan? Nah, kan kadang kalau kita di rest area atau di tempat-tempat umum kan kadang ada orang sholat nggak pakai mukena, hanya pakai baju segini. Sah nggak sholatnya? Enggak kalau telapak tangan doang. Yang sini bilang sah, yang sini bilang nggak sah. Sebelah sono bude. Telapak tangan. Malah ngantuk loh. Enggak. Ada mukena yang langsung ngantuk nih. Iya, ada. Tapi biasa sih ini yang tutupan. Ada tali. Ini kan tadi di sini aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kafain, telapak tangan. Lah kalau seandainya ada orang sholat cuma pakai di sini, ini sholatnya, ini perempuan loh ya, sah kok enggak? Seluruh kan, cuma telapak tangannya aja. Sah enggak? Kalau ini baru kelihatan aurat. Itu loh tadi tulisan di situ tuh.
kan menutup Kalau seluruh menurut ini nggak tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lah kalau sholatnya cuma pakai di sini sampai pergelangan. Ini kan pergelangan kan namanya. Iya. Nah, sholatnya sah kok enggak? Kalau menurut ini tidak. Sah. Yang sebelah sini. Enggak. Enggak. Kalau kan udah berantem dulu. Pokoknya enggak. Ini kan pergelangan. Ini pergelangan ini telapak. Sah. Mubah-mubah. Darurat. Kalau pas di rest area. Iya kan kita sering lihat kan. Entah kadang di rest area, kadang di mesin-mesin juga banyak kok. Orang sholat yang hanya nggak pakai mukena, hanya dia pakai baju yang dipakai ini. Cuman bawah dia pakai kaos kaki. Nah, biasanya kan sering lihat kan? Nah iya. Sah kok enggak? Sah nih, sebelah sini. Menurut kitab ini enggak. Menurut kitab ini enggak. Ayo. Enggak. Enggak. Ayo ngotot dulu Baji. Enggak. Yang seru itu Bu, yang penting ngotot tuh. Sah. Alasannya apa Bu? Yang penting di sini. Yang penting di sini. Lah kalau ini tadi tuh illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan telapak. Nah, yang dimaksud telapak tangan itu segini apa sama belakangnya ini? Sama yang enggak, ini definisi telapak tangan itu hanya ini apa sama ininya juga? Ininya aja lah. Ya kan kita begini masa dia tutup ini ke Kayak itu. Tutup lah pakai. Wes lah, wes. Kan ada ini berapa kan ya kalau Nah, iya. Kalau ibu-ibu di rumah nggak masalah lah, wong ada mukena yang ketutup. Lah ini kalau pas lagi di jalan kebetulan mungkin mampir di musola itu masjid itu nggak ada mukena. Kalau darurat lain lagi itu mah Pak Ustaz. Iya, darurat. Atau ini ngomongan saya belum kelar deh. sebelah sana masih mana Ada ini nih, ayo. jawabannya yang mana Pak Ji? Atau memang ya ada mukena, cuman pakai ini juga udah nggak apa-apa lah. Ayo, boleh enggak? Boleh. Boleh. Enggak. Orang itu ngapain udah pokoknya. Allah nggak rewel. Pokoknya apa? Yang ngeyel pokoknya udah. Loh, kalau dulu di pesantren itu ada budaya namanya bahsul masail. Bahsul masail itu membahas sesuatu persoalan yang terjadi di masyarakat. Wah, yel-yelan, wotot-tototan. Walaupun selesai nanti ngopi bareng ya apa-apa. Ntar makan mie bareng, makan Biar jelas. Yang penting pas saat lagi sidang, ibaratnya sidang dulu bahasanya. Wah, yel-yelan, otot-ototan. Nggak bisa kitabnya. Sampai diiniin, baca sendiri. Baca nih, baca. 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 Kagak ngerti apa orang bilangnya begitu ya. Ya, iya kan di situ tulisannya situ loh. Iya. Kan? Wa auratul hurrati, auratnya wanita merdeka, al-kamilati yang sempurna, kemerdekaannya sempurna. Artinya ya kayak ibu-ibu ini kan wanita merdeka. Jami'u badaniha itu seluruh badannya, illal wajha kecuali wajah, wal kafaini dan dua telapak tangan. Oh. Ini seru ini. Seluruh badan harus ketutup kecuali wajah dan telapak Tangan. Itu kalau kita ini. Oh, ngaji kita kan banyak. Iya. Kitab itu semua. Dalam kitab nanti atasnya kitab ini namanya kitab Fathul Qorib. Itu aurat yang wajib ditutup bagi perempuan itu seluruh badan dan kok itu ugel-ugelan kalau orang Jawa itu apa? Pergelangan tangan. Berarti bagi wanita walaupun ia ada mukena, misalnya ia pakai baju, yang penting
ini ketutup segini nih, nah, pergelangan tertutup, maka sholatnya Sah. tapi enggak. Nah, ya harus ngotot emang. Dulu sih waktu sekolah gitu. Lah, iya. Jadi kita punya baju sekolah gini dong, pakai Nah, kaki. ya memang boleh. Makanya kita ngaji nggak boleh berhenti di satu. Kita Buat ada perbandingan. Oh, kalau kitab ini memang untuk ngati-hati. iya. Makanya orang dulu kalau mau kena itu kan ada talinya di sini, Iya. untuk ke sini kan. Lah sekarang malah disempurnakan, ketutup semua. Ya kan, ketutup semua kan? Iya, Kita iya, kalau iya, enggak lah yang kena sekarang loh. Iya. Kalau Iya. kan ketutup semua kan? Ya, ketutup. Nah ya kan kayak ibu pakai kerudung yang panjang, ketutup semua kan? Nah iya itu untuk namanya dalam bahasa fikih itu namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Tapi kalau seandainya pakai yang segini tadi udah boleh. Makanya sebetulnya orang semakin banyak ngaji itu semakin bijak. Bijak itu apa ya? Seandainya ada yang berbeda, nggak langsung divonis wah total salah. Oh, gitu. Tapi kalau pas lagi debat memang harus gitu, Bos. Nggak rame kalau iya dia nggak rame. Apalagi ikut-ikutan ya kan. Nggak rame. Yang rame. Ini memang harus gitu. Dulu biasanya santri-santri yang terkenal itu yang suka ngotot nih, Bos. Biar salah yang penting ngototnya dulu ya. Iya. Jadi dulunya ini ya. Ntar moderatornya yang pusing. Moderatornya udah menetapkan tetap aja dioyelin. Nggak bisa. Itu masalah BDA aja ya Pak. Wih. Bukan seru tuh. Ya iya, pokoknya nggak sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakalan beres. Seru saya suka nonton. Tadi ada yang iniin kitab tadi. Nih baca nih kan. Nah, ya memang iya kalau ini. Begini. Menurut kita ini baca. Waman dan siapapun ajaza yang tidak mampu. Berarti besok ganti kita Pak Ustaz. Lah kan dulu udah kitab yang pertama. Lah kan orang ibarat orang sekolah kan ya TK dulu, Iya. habis TK SD. Tuh, Bu Haji. Benar. Masa tahu-tahu SMP. Langsung kuliah dulu. Ya ora iso. Waman dan siapapun ajaza. Enggak kelar-kelar deh. Ajaza itu enggak kuat. Kalau jim di tengah itu diganti pakai za artinya kuat. Tapi kalau pakai jim artinya loyo. Maka kalau ada orang namanya Aziz pakai Z semua itu artinya kuat. Tapi kalau Aziz loyo. Kan ada orang namanya Aziz. Kalau hurufnya pakai za, pakai Z, A, Ain, Za, Ya, Za itu artinya kuat, perkasa. Tapi kalau Aziz, Ain, Jim, Ya, Za artinya loyo, lemes, lunglai, letih, lesu, letoy, itu sejenis. Bener. Benar. Ada saudara namanya, Iya, betul. orangnya letoy. Ini orang tuanya mungkin nggak tahu. Di itu saudara. Ah. Emang benar. Orangnya letoy, gemulai gitu. Padahal badannya gede. Salah nama, Baji. Padahal orangnya gede. Ini lete enggak? Suruh kasih ganti nama. Kasih Pakai Aziz, bukan Ajis. Letonya gimana Mbak? Mas. udah kayak penyakitan gitu. Oh ya, lemas ya. Salah Ya, nama itu. enggak lemai lembut gitu, maksudnya penyakitan, loyok penyakitan. Ayo, penyebutannya beda tipis, artinya berlawanan. Kalau Aziz pakai zak semua kuat, tapi kalau Ajis, apanya? Wes. Wa mana ajaza dan siapa yang tidak mampu an satri auratihi untuk menutup auratnya bis sholati dalam sholat. Misalnya memang gak punya baju tapi orang sekarang gak mungkin. Sholat maka ia sholat arian dalam keadaan telanjang. Telanjang ya bukan berarti terus full gitu ya enggak, ya ditutup semampunya.
Itu bagi yang tidak mampu. Wala i'adata alaihi, dan seandainya nanti kok selesai sholat ada baju yang bisa dipakai, wala i'adata alaihi, maka tidak wajib i'adah. I'adah itu diulang kalau itu terjadi. Tapi zaman sekarang nggak mungkin. Wong semua sekarang yo pakaiannya pada lebih, bahkan musola masjid sekarang ya pada nyediain mukena. Kalau seandainya nggak pakai mukena, ya ibu-ibu pakainya udah panjang, udah menyukupi syarat, udah dipakai buat sholat. Yang penting sampai ke ini loh. Kalau orang Jawa ugel-ugel, orang Sunda juga ugel-ugel. Ini apa namanya kalau ini? Bahasa Indonesianya apa? Ini loh. Ya kalau kaki mata kaki, kalau tangan mata tangan ini. Buroyana itu yang asli orang sini apa namanya? Pergelangan tangan. Ya pokoknya yang penting nutup ke sini. Pakai baju apa aja yang penting udah nutup ke sini, maka udah sah sholatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.